suruh lari, suruh push up, suruh masuk penjara, itu rasanya itu tuntas lah ya. Ternyata tidak. Jadi selama ini kita menganggap bahwa harusnya seseorang itu well trained dan betul-betul teliti ya, penuh dengan sadar betul dia mengerjakan sesuatu, mereka akan aman. Nah, oleh karena itu kalau ada terjadi apa-apa itu selalu dihubungkan dengan inkompetensi. Wah, Anda tidak kompeten sama sekali. Lalu diapain? Dihukum. Nah, terus didebatkan lagi, lalu hati-hati nih. Lain kali hati-hati ya. Ternyata makin hati-hati makin salah. Karena lalu dia tidak natural. Jadi, nah inilah yang membuat kita selama ini tidak tahu. Jadi 400 tahun sebelum Masehi sebetulnya, 400 tahun sebelum Masehi itu Hippocrates itu nenek moyangnya dokter ya, itu juga mengatakan primum non nocere, first do no harm. Yang paling utama itu jangan mencederai pasien. Beliau mengatakan ini salah satu etik ya yang diselimpankan oleh Hippocrates. Dia mengatakan kita ini para dokter menyembuhkan pasien itu belum tentu, tapi risiko mencederai itu pasti. Nah, jadi hati-hati ya, maksudnya itu 400 tahun sebelum Masehi. Tahun 18 mbahnya perawat Florence Nightingale mengatakan do the sick no harm, jangan mencederai pasien. Jadi sebetulnya mbah-mbah kita itu sudah mewanti-wanti ya. Tapi selama ini terkubur ya karena ini ya, karena kita masih selalu mengatakan ini kurang latihan, kurang hati-hati, ceroboh dan sebagainya. Nah, lalu disuruh lebih hati-hati sehingga kita selalu berada dalam kegelapan. Dokter ini apa sih yang salah sebetulnya? Enggak, saya biasa-biasa saja. Sehingga itu tertutup ya, tertutup. Di dalam keterangan Lucian Lee mengatakan itu seperti kita kalau nyamuk, kotorannya itu tidak dibuang tapi dimasukkan di bawah karung. Nah, jadi selalu tersimpan di situ. Nah, ini ada ya. Nah, sehingga orang tidak berani lapor, karena kalau lapor kamu justru jadi kan kita diajari sama kakak-kakak kita, dosen kita ya, ini mumpung profesor nggak ada kita gimana. Kemudian ada lagi yang menarik, yang saya sampaikan dari kuliah perawatan ya, di dosen nursing. Kita selalu ada hierarchical blaming culture. Ya, selalu ya. Saya merasakan waktu saya koskap masuk pertama kali koskap, tiba-tiba saya dimarahin senior. Saya nanya ke perawat, saya kok tiba-tiba dimarahin nambah. Itu senior waktu itu kemarin tadi pagi dimarahin presiden. Oh gitu. Saya tanya-tanya, presiden ternyata baru dimarahin oleh kepala departemen. Namanya habis dimarahin oleh profesor ini ya. Nah, ini disebut hierarchical blaming culture. Nah, ini yang membuat kalau udah ada siapa-siapa kita blame saja. Nah, ini yang membuat kita kayak jadi nggak tahu apa ada. Nah, baru terbuka setelah to erase human ya. Jadi tahun 2000 bukunya IOM yang berjudul To Erase Human itu dikatakan itu seperti wake up call. Kalau saudara di hotel itu ada wake up call ya, mengagetkan seluruh dunia. Ternyata seperti itu. Lalu mereka buat penelitian di Inggris, di Australia, di Kanada, di Jepang, dan angkanya hampir 10% selalu begitu ya. Nah, jadi inilah yang membuat kita itu selalu dalam kondisi lumpuh ini. Mau berbuat apa lagi? Udah ada apa-apa kok, karena nggak tahu ya. Jadi kita selalu dalam kondisi yang disebut mental paralysis. Nah, baru kita berpikir ternyata media itu makin banyak terjadi, jadi makin banyak dan makin menakutkan ya. Nah, lalu James ini mulai membuat teori ya. Sebenarnya bukan dia yang salah, ini yang aktif error inilah yang selalu dipanis ya. Kalau dokter salah lalu diskor di apa SIP-nya atau apa ditampilkan dan sebagainya. Perawat salah suntik pindah ke kamar jenazah, pindah ke mobil. Jadi menjadi korban selalu salah
ujung tajam. Nah, dia bisa membuat satu skema. Sebetulnya dia berbuat salah, diberi faktornya, ada faktor yang membuat dia salah, yang membuat gampang dia berbuat salah. Nah, contributing faktor itu ini dibuat atau disusun oleh manajemen sistem. Jadi latent failure-nya itu, latent error-nya itu ada desain sistem, bukan pada yang berbuat salah itu. Saya menyadari setelah baca ini, saya pernah mengalami. Saya pertama kali ditempatkan di daerah Kalimantan di Mataram dan ada dokter. Jadi pasien saya itu tiap hari di poliklinik itu setiap hari 300 orang. Itu kok bayar semua kaya saya. Keluarga tetangga nggak ada yang bayar. Nah, lalu saya ideal sebagai dokter baru ideal. Katakan anamnesis itu 70% dari diagnosis. Saya kalau dari Bayu datang orang itu tinggalnya di mana, rumahnya ada kemana, sembilan itu public health yang kita tahu kondisi itu baru 3 pertanyaan saya sudah ditusuk oleh perawat saya dengan poin dok di luar dan luar sehingga saya menerapkan sebagai profesi, akhirnya saya menerapkan apa yang disebut unsafe act. Jadi kalau ibu masuk itu sebelum duduk di kursi sudah saya kamu saya sakit kepala, dia mau duduk sana bisa, jadi belum sempat duduk dia udah ngukur tensi, saya sudah menuliskan. Apalagi saya nyatakan kalau 28 udah pasti nggak bisa duit ya, kalau saya kasih kode, akhirnya saya nggak apa-apa, normal tensi. Nah, dia mau duduk lagi ini yang disebut unsafe act. Nah, kalau terjadi apa-apa memang saya salah, tapi saya salah itu karena ada di sini. Saya dipengaruhi oleh pasien yang 300 itu lah. Kalau saya pelan-pelan itu tidak ada apa-apa, selesai. Jameson mengatakan desain sistem inilah yang harusnya kita ubah, bukan orang. Nah ini multi causal theory dari reason ya, model ini. Jadi setiap ada apa-apa selalu disalahkan ini active failure, sharp end. Ini yang disalahkan, sehingga inilah yang dieliminir, dihilangkan, dipindah, dipukul. Oke, saat itu hilang, kejadian itu tidak lama. Tapi 2 bulan lagi, 3 bulan lagi muncul lagi. Kenapa? Karena ini dipengaruhi oleh contributing faktor, masalah pasiennya, masalah tugasnya yang banyak, masalah saya yang belum diberi kemampuan dalam hal skill tertentu dan sebagainya. Nah ini yang membuat sebetulnya ini berbuat salah. Jadi ini yang contributing faktor. Nah, ini kenapa bisa begitu kan tidak diatur oleh manajemen sistemnya itu. Dia membuat desainnya salah, membuat kebijakannya salah, sehingga ini loh sebetulnya yang paling berdosa. Latent failure ada di sini. Oleh karena itu jangan bicara di sini. Bisa sedikit jangan bicara di sini. Jangan kalau dipanas, kamu ini kurang hati tidak. Jadi ada 2 mitos yang harus kita hilangkan dalam bisnis ini. 1. Kalau lebih hati-hati tidak akan terjadi salah. Ini mitos yang salah. Coba kalau saudara ngetik tuh hati-hati banget. Di A lagi AS bener ya. Malah nggak bisa kerja saudara. Jadi makin hati-hati itu tidak terjadi salah. Itu mitos yang harus kita hilangkan. Yang kedua, dihukum itu bisa membuat orang jadi salah besar. Tidak ada. Ini bukan masalah kecelakaan, memang human vulnerability. Prinsip dari bisnis adalah human vulnerability, kelemahan kita sebagai manusianya. Jadi oleh karena ini, tapi ini loh yang harus diubah. Siapa yang merubah? Sistem. Nah, sistem ini hanya membuat supaya si ini mau berbuat salah aja nggak bisa, hebat ya? Mau berbuat salah aja nggak bisa. Nah ini yang sistem. Ya.
lalu kita buat barrier. Ini juga sistem yang buat barrier. Sehingga kalau toh dia salah, tidak sampai terkena pada pasien. Nah, ini sebetulnya ini satu halaman ini bisa diceritakan 5 hari 5 malam. Dan saudara bisa melakukan penelitian di manapun. Saudara barriernya, pada unsur human faktornya, pada unsur contributory faktornya. Saya kemarin tadi dalam saya mengajar di teknologi biomedik, kemarin UTS. Saya minta dengan pengetahuan biomedical engineer, pengetahuan itu bagaimana saudara membuat barrier. Jadi kalau ada dokter salah, itu tidak terkena pada pasien. Banyak sekali kita gunakan, ya, makanya saya mendorong itu teknologi biomedik jadi bisa menjadi bahan penelitian saudara ya. Jadi barrier, nah saudara di sinilah kalau saya kira kalau manajemen lebih banyak di sini ya, lebih banyak di contributing faktornya. Tapi yang biomedik kemarin di sini contohnya begini, saya nulis resep salah. Kalau saya tulisnya pakai kertas biasa, kesalahan tidak ada orang yang melihat sehingga pasiennya terkena kesalahan. Tapi kalau saya nulisnya pakai equipment, pakai alat instrumen yang biomedical tadi, karena apa? Karena chronic pad saya ini sudah terhubung, terkonek dengan elektronik rekam mediknya pasien. Jadi kalau saya mau melihat radio tinggal percaya, jadi nggak ada lagi dokter keliling visitor, perawatnya bawa satu pok, nggak ada lagi ya, cuma membawa pad saja. Nah ini dengan kode tertentu saya bisa menghubungi, bisa terhubung dengan elektronik. Nah kalau saya melihat radiologi, melihat laboratorium, nah pada waktu menulis resep pun saya tekan prescribing, lalu saya nulis resep di situ. Ternyata obat yang saya tulis ini alergi pasien. Saya lupa muncul di situ bahwa nah itu elektronik equipment yang mendukung patient safety. Saya salah, tapi kesalahan saya belum sampai terkena pasien karena di barrier oleh equipment tadi. Nanti saya nulis obat tadi, ternyata obat ini kontraindikasi untuk kondisi ginjalnya. Itu akan muncul kan? Obat Anda itu hanya bisa digunakan pada pasien dengan clearance kreatinin sekian. Pasien Anda itu sekian, jadi sambil mendidik sambil mengingatkan. Sehingga ini kita tolak. Nah itu disebut barrier ya. 3 kali kalau nulis lagi salah lagi baru muncul ya dokter buku. Ini masalah saya. Ini masalah saya. Sedang akan saya rencanakan, mudah-mudahan tidak terlalu mahal. Jadi pengalaman di rumah sakit saudara, berapa persen ketaatan dokter cuci tangan? Ada yang mengatakan 50% hebat sekali. Dunia aja hanya 41%. Jadi kalau baru 50% saudara sudah di luar dunia ya. Ini rumah sakit saya, ini sekitar 30% kurang. Jadi saya cari cara gimana ya, ada tekniknya ya, mendekatkan tempat cuci, memudahkan ya. Jadi kita pakai otomatis ya, jadi kalau perlu mencet-mencet tinggal sensornya keluar. Nah tapi ada yang menarik lagi, teknologi biomedik. Jadi tempat cuci tangan di kamar pasien itu terhubung dengan sensor yang ada di bednya dokter. Jadi kalau dokter masuk langsung tuh langsung ke tempat cuci tidak apa-apa, tapi kalau langsung ke pasien dia bunyi tweet. Nah tidak ada yang tahu, dia sadar sendiri. Oh iya, saya bunyi. Tapi kalau saya tetap nekat, dia bunyi dokter bunyi tangan. Jadi ini konsep yang kita pakai. Nah saudara, saya dorong lakukanlah penelitian di sini. Kontributor faktor banyak sekali. Terakhir lah ini ya.
kemudian timnya kita belum bicara tim dan sebagainya. Nah, kalau bisa saudara di sini itu ada sekalian perlu kita pelajari ya. Oke. Nah, jadi kita mengatakan kita bisa merubah, mendesain ulang, redesign sistem. Nah, dengan cara yang macam-macam. Ini contoh saja ya. Contohnya bahwa di antaranya standarisasi. Jadi kamar itu jangan macam-macam ya. Kalau kamar mawar itu, kamar fake maksudnya, itu tempat cuci tangannya tuh minggu ke sana. Kalau kamar itu dokternya pusing tuh. Tapi harusnya kamar semua sama. Sehingga dokter tuh sudah sambil ngelamun buat apa gitu. Sambil ngelamun pasien itu kenapa waktu berpasangan. Dia otomatis itu kiri itu cuci tangan. Otomatis ya. Jangan bukan bukan WC. Harus semua mudah. Nah, yang menarik, salah satu yang kita terapkan adalah use constraint. Ya, constraint yang paling jelas sekali itu ada di kamar saya. Saya menggunakan ini sebagai konsep dasar. Terinspirasi justru oleh seorang profesor. Pada waktu saya memberikan SCCT di depan para guru besar Fakultas Kedokteran UI, saya lupa tahun 2006 lah. Pada saya sampaikan bahwa PCCT itu seperti ini, beliau marah dan mengatakan, Dokter Adi, berarti PCCT itu bertentangan dengan kaidah profesi kedokteran. Saya tanya kaidah yang mana, Bro? Dia mengatakan gini, di dalam profesi kedokteran ada kaidah yang mengatakan profesi kedokteran tidak mentolerir kesalahan. Berarti itu harus dipenuhi. Nah, pada waktu itu saya memang tidak siap menjawab ya. Jadi kesiapan saya jawab begini, Prof. Kenapa kita tidak mentolerir kesalahan? Tuhan saja mentolerir kesalahan kita. Sifat lupa itu anugerah Tuhan. Itu yang membuat kita survive. Saudara bisa ketawa itu karena lupa punya utang. Lupa sama suami. Lalu saya gambarkan begini, di depan para guru besar sekarang ada bulan puasa Ramadan, kan wajib puasa. Nah, ini bimbingan berjilbab itu pasti puasa. Lalu pulang jam 4 sampai lupa anugerah. Jadi dia di meja makan ada soto Betawi, ada cendol. Dia lupa, lalu makan. Nambah lagi ya. Setelah selesai makan, tidak apa ya? Kalau ini tidak, begitu ya. Astagfirullah. Nah, sekarang pertanyaan saya, 2 mangkok soto Betawi konser cendol itu membatalkan puasa saudara nggak? Itulah Tuhan. Saya nggak tahu dapat ilmu dari mana. Saya ceritakan di depan para profesor. Jadi Tuhan itu menyadari, pada kita lupa. Pada waktu kita makan itu Tuhan ketawa, ini anak sekali menikmati. Tapi di dalam PCCT yang penting adalah learning from mistake. Nah, itu salah satu. Jadi konsep dasarnya PCCT itu ada 4 ya. 1, human fallibility. Yang kedua, anatomy of error. Mudah-mudahan suatu saat saya diperintah lagi adik lagi saya sampaikan ini karena waktu lebar ya. Lalu yang ketiga, system approach. Yang keempat, reporting untuk learning ya. Jadi learning organization. Nah, jadi learning ini yang penting. Nah, jadi si ibu-ibu tadi yang salah adalah ada 2, dimarahi suaminya. Besok berangkat kantor, kamu apa ya? Ingat-ingat bahwa kamu puasa supaya ingat kalau dia bermimpi, kamu bermimpi ya. Aku puasa, nggak bisa kerja ya. Emang kamu kerja. Nah, yang kedua yang salah adalah kalau dia manggil pembantunya. Nanti jam 3 taruh nasi goreng di meja makan. Siapa tahu saya lupa lagi. Tidak bisa lagi memanfaatkan berubah. Yang benar adalah pada waktu mau berangkat ngomong dengan pembantu jam 3 semua makanan minuman masuk dalam lemari makan atau di kulkas dikunci, kuncinya kamu bawa.
Dan ibu ini pulang lupa lagi, ingat ya, human vulnerability, lupa lagi. Dia di meja nggak ada makanan, dia muncul ke arah ruangan makan, dia buka, dia nggak bisa marah. Muncullah pembantunya, Bu, ini puasa, astagfirullah, sama astagfirullahnya. Tapi kemarin tercemar puasa saudara dengan 2 mangkok itu, yang sekarang astagfirullahnya belum sampai menyentuh makanan. Nah itulah krisis. Jangan justru ingat, tapi mau berbuat salah nggak bisa. Nah ini yang dipakai dalam konseling. Kalau saudara lihat di kamar bedah, di situ ada 2 gas, satu gas oksigen, yang satu yang 2. Siapa yang ingat oksigen warna hostnya apa? Putih ya? Yang N2 apa? Ayo, ini biru, warna. Nah, nantinya itu aja susah. Jadi mengingat 2 hal, putih, oksigen, N2 biru itu aja gampang. Tapi pada waktu keadaan panik, emergency, bingung dia. Yang putihnya oksigen yang bingung kan? Dia ngitung kancing ya. Nah, itu yang menyebabkan kesalahan. Nah, lalu dibuatlah yang disebut forcing function. Forcing function itu artinya dia ngambil hose yang putih, selang yang putih, dia pasang di yang biru, N2. Masuk. Bingung, itu oksigen, iya. Nah, jadi dia mau berbuat salah tidak bisa. Nah, itulah krisis. Ya, jadi prinsipnya itu di situ. Jangan orang yang kamu udah kemarin diingatkan masih lupa lagi. Iya, itu sifatnya manusia. Tapi buat dia mau berbuat salah nggak bisa. Nah, itu prinsip ya. Jadi salah satu prinsipnya ini fundamental ya. Jadi yang saya sampaikan itu fundamental. Nah, jadi kita sepakat bahwa di dalam kedokteran itu tidak ada bad people. Yang ada itu bad system. Waktu itu saya rapat dengan Prof. Anfasamuluk, dia mengatakan sekarang ini siapa? Rio. Waktu itu yang terkenal itu Schumacher ya, pembalap Formula 1. Tadi coba kita suatu saat kita undang Schumacher itu ke Jakarta, suruh mengendarai mobil di Tanah Abang. Berapa kira-kira kecepatannya ya? Jadi dia masuk, si Schumacher itu masuk ke dalam sistem. Tidak bisa lagi dia berbuat, kemampuannya hilang. Dia masuk dalam sistem itu ya. Jadi bad system inilah yang harus kita, ya. Bukan orangnya. Kalau pakai pembalap masuk, nah tidak bisa. Sistemnya yang belum ya. Nah itu, ini contohnya. Jadi kalau ini paham, ini patung nih, cak. Siapa yang salah itu? Yang ini apa yang palu? Jadi konsep kita ini yang selalu disalahkan. Padahal dari mana nakal nggak apa-apa ya, tapi butuh ditutup oleh yang belakang M ini lah. Jadi itu konsep aja. Jadi oleh karena itu dalam konsep PCCB ini, bangunlah seperti ini. Kalau ada perawat salah, dokter salah, jangan ngaku ya. Dia sudah stres duluan. Kita dukung informatif. Nah ini direktur rumah sakitnya. Seperti itu konsepnya. Nah ini saya dikatakan